Bagaimana cara meningkatkan level kepemimpinan kita? Sebuah pertanyaan umum yang seringkali diajukan oleh para pemimpin di luar sana. Hanya dengan mengetahui level kepemimpinan kita saat ini, kita mampu untuk meningkatkannya ke jenjang berikutnya. Sebuah buku yang telah menjadi panduan bagi banyak pemimpin besar di dunia. 5 Level of Leadership, karangan John C. Maxwell. Berdasarkan buku ini, level kepemimpinan kita dibagi menjadi 5 tangga kepemimpinan. Yang pertama ada di position level, kemudian permission level, production level, people development level, dan pinnacle atau puncak. Kita akan bahas satu persatu dari kelima level ini. Di level yang pertama, atau kita menyebutnya sebagai level posisi, pada level ini seorang pemimpin memimpin berdasarkan rights atau hak yang diberikan kepadanya oleh perusahaan atau organisasi. Dan orang-orang yang mengikutinya, mereka ikut karena memang mereka tidak mempunyai pilihan lain. They have to. Mereka harus ikut. Apa yang menggerakkan mereka? Sesimpel perkataan, ya karena dia bos gua. Atau, gue takut kalau gaji gue dipotong. Mereka ikut karena hak yang diberikan kepada kita untuk menentukan apa yang akan mereka punya. Sebagian besar orang memulai perjalanan kepemimpinannya dari sini. Ini adalah sebuah posisi yang baik untuk memulai, tapi bukan posisi terbaik untuk kita stay atau tinggal dan terus memimpin. Di level kedua adalah permission level atau level yang berdasarkan izin. Di level ini seorang pemimpin memimpin berdasarkan relasi atau relationship. Orang-orang yang mengikuti pemimpin di level 2, mereka memiliki sebuah alasan yang kuat untuk mengikuti para pemimpin di level ini. Karena memang mereka mau. Mereka menyukai pemimpin mereka di level kedua ini. Bagaimana kita dapat sukses memimpin di level kedua ini? Yang pertama, Anda perlu ingat untuk selalu memupuk relasi Anda dengan orang-orang yang Anda pimpin. Investasikan waktu Anda bagi mereka yang Anda pimpin. Yang kedua, Anda harus membangun kepercayaan dengan para pengikut Anda dengan memberikan care atau perhatian. Karena kita semua percaya, they don't care how much you know until they know how much you care. Mereka tidak peduli seberapa banyak pengetahuan yang ada di dalam kepala Anda atau seberapa hebat Anda di luar sana, sampai mereka tahu seberapa peduli Anda terhadap hidup mereka. Sebuah relasi dan kepercayaan tidak terbangun dalam satu malam saja, memerlukan waktu yang panjang dan kerelaan dari sang pemimpin yang menciptakan kedua hal ini menjadi mungkin. Tetapi banyak pemimpin yang terjebak di level 2. Beberapa dari mereka sukses menjadi pemimpin yang baik, tetapi bukan pemimpin yang terbaik. Ya, karena setiap hari mereka selalu berusaha menyenangkan hati orang-orang yang mengikuti mereka. Padahal seringkali, sebagai seorang pemimpin, kita dihadapkan dengan posisi di mana kita harus memilih keputusan yang tidak dapat menyenangkan semua orang. Di level ketiga, John C. Maxwell menyebutnya dengan production level atau level di mana hasil terlihat. Para pemimpin yang terbiasa dengan hasil tentu saja tidak akan kesulitan melaluinya, karena para pemimpin memimpin berdasarkan apa yang ia hasilkan dan telah ia berikan pada perusahaan atau organisasi. Dan para pengikut mengikuti si pemimpin karena hasil yang telah ia capai di dalam perusahaan itu atau organisasi tersebut. Lead by example atau memimpin dengan memberi contoh menjadi sebuah hal yang sangat penting di tempat ini. Di level ini, self-leadership memiliki porsi yang besar bagaimana kita sebagai seorang pemimpin dapat memimpin diri kita sendiri. Mulai dari integritas, disiplin, bagaimana cara kita menghadapi masalah, memecahkan masalah, mencari solusi, sampai cara kita menghadapi orang-orang yang sulit. Karena orang-orang yang mengikuti kita tidak mengikuti pemimpinnya berdasarkan kata-kata yang mereka keluarkan, tetapi perilaku mereka setiap harinya. Apa yang mereka lakukan lebih besar dibanding apa yang mereka katakan. Setiap pemimpin yang berhasil mencapai level ini akan mendapatkan sebuah momentum kemenangan. Ia akan mulai merasakan hasil dari apa yang telah ia lakukan. Semua hal terasa lebih baik ketika kita berada di level ini. Hampir tidak ada hal yang tidak mungkin kita lakukan karena kita sedang menang dan memiliki hasil di tempat ini. Tetapi kita harus ingat, kita tidak boleh berhenti di sini karena kita masih ada level berikutnya. Di level nomor 4, people development level atau level di mana kita mengembangkan orang lain. Ini adalah level di mana terjadi loyalitas. Kesetiaan akan tumbuh di dalam orang-orang yang kita pimpin. Di level ini, para pemimpin memimpin para pengikutnya untuk dapat melahirkan pemimpin baru. Dan para pengikutnya mengikuti si pemimpin karena apa yang telah dilakukan oleh si pemimpin bagi kehidupan mereka. Di level ini,
Si pemimpin tidak hanya memiliki hasil yang baik, tetapi orang-orang yang mengikuti si pemimpin juga merasakan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan untuk dapat berhasil mengembangkan diri kita di level keempat ini. Yang pertama, berbagi spotlight. Setiap pemimpin harus mampu memberikan tempat bagi orang-orang yang mereka pimpin untuk dapat bersinar. Ya, ini tidak mungkin dilakukan oleh para pemimpin yang insecure, para pemimpin yang takut bahwa orang-orang yang mereka pimpin suatu saat akan lebih hebat dari mereka dan menggeser posisi mereka sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, untuk bisa sukses di level ini, seorang pemimpin dituntut untuk berbagi hidup dengan orang-orang yang mereka pimpin. Berbagi hidup berarti membagi pengalaman, waktu, fokus, resources, dan tenaga agar para pemimpin muda atau pemimpin-pemimpin baru mengerti pola pikir, bagaimana cara dia menghadapi masalah, memecahkan masalah, bahkan menciptakan solusi sebelum masalah itu terjadi. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mencapai posisi keempat ini. Yang pertama, siapa yang kita rekrut untuk masuk ke dalam tim kita. Yang kedua, apa yang kita ciptakan dan kita sediakan untuk memperlengkapi orang-orang yang masuk ke dalam tim kita. Dan yang terakhir, siapa yang keluar dari tim kita. Di dalam sebuah kepemimpinan, orang datang dan pergi adalah hal yang biasa. Tetapi menjadi sebuah masalah besar jika orang-orang yang masuk ke dalam tim kita adalah orang-orang yang mungkin bernilai 4 atau 5. Sementara orang-orang yang bernilai 10 justru jadi orang-orang yang meninggalkan tim kita. Kita harus concern terhadap apa yang kita lakukan untuk dapat membuat sebuah filter kepada orang-orang yang akan masuk ke dalam tim kita. Kita perlu memikirkan sistem pelatihan yang cukup untuk orang-orang yang ada di dalam agar mereka semua dapat dilengkapi dengan baik. Juga kita harus memastikan orang-orang yang keluar dari tim kita bukanlah orang-orang yang bernilai 9 atau 10. Ketika kita berhasil melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita di level 2, 3, dan 4 dengan baik, secara konsisten selama bertahun-tahun, maka kita akan naik ke level berikutnya, pinnacle level atau posisi puncak. Di posisi ini, para pemimpin memimpin berdasarkan respect dari orang-orang yang mereka pimpin. Dan orang-orang yang ikut dengan si pemimpin, mereka mengikutinya karena nilai-nilai yang dipercaya oleh sang pemimpin dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh sang pemimpin tersebut. Posisi ini tidak perlu diperjuangkan, karena posisi ini akan didapatkan secara otomatis dan dihadiahkan oleh orang-orang yang kita pimpin. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mulai menaiki tangga kepemimpinan ini. Yang pertama, setiap orang yang kita pimpin belum tentu ada di level yang sama. Dari 100 orang yang kita pimpin, mungkin hanya 50 orang yang ada di level kedua. Ada 25 orang yang ada di level ketiga, dan hanya 5 orang yang ada di level keempat. Karena setiap orang yang kita pimpin ada di level yang berbeda-beda. Dan setiap orang baru yang bergabung dan mengikuti kita harus memulai dari level yang terbawah. Dan tugas kita sebagai seorang pemimpin untuk mengajak dan memastikan mereka naik ke level-level berikutnya. Poin nomor 2, semakin tinggi level kepemimpinan kita, semakin besar komitmen yang diperlukan untuk memimpin. Ya, karena ketika kita berada di level 4, kita bukan hanya dituntut untuk mampu berelasi dengan baik, mampu menciptakan hasil, tetapi kita juga dituntut untuk mampu memberikan ruang bagi orang-orang yang kita pimpin, supaya mereka bisa berkembang dan mandiri. Poin yang ketiga, tidak ada ukuran waktu yang pasti ketika kita mulai menaiki tangga kepemimpinan. Jika hari ini kita ada di level nomor 1, dalam waktu 5 hari belum tentu kita ada di level nomor 5. Karena setiap dari kita memiliki proses yang berbeda-beda. Poin yang keempat, level sebelumnya adalah fondasi bagi level-level yang berikutnya. Jadi ketika kita melupakan level-level sebelumnya, level-level itu yang akan menarik kita turun ke bawah. Misalnya, ketika kita sudah berada di level nomor 4, atau level di mana kita mulai mengembangkan orang lain, dan kita melupakan level yang kedua atau level relationship dengan orang-orang yang kita pimpin. Maka level kedua ini yang akan menarik kita turun. Akan muncul begitu banyak masalah yang berkaitan tentang relasi kita dengan mereka. Mulai dari masalah kecil sampai masalah yang besar. Jadi kita tidak pernah melupakan level sebelumnya, karena level sebelumnya adalah fondasi bagi kita naik ke level-level berikutnya. Poin yang kelima, ketika Anda ingin naik ke level berikutnya, Anda akan meresikokan level di bawahnya. Misalnya, ketika Anda ingin naik ke level 2 atau level relationship, Anda akan meresikokan level 1 Anda atau posisi Anda. Mungkin saja ada beberapa dari mereka yang lupa bahwa Anda adalah atasan atau pemimpin mereka karena relasi yang terlalu dekat.
Ketika Anda ingin naik ke level 3 atau level hasil, Anda akan meresikokan relasi Anda di level 2. Ya, karena tidak semua orang akan senang jika Anda terus berbicara tentang hasil. Ketika Anda ingin naik ke level 4, Anda ingin mengembangkan orang lain, Anda akan meresikokan hasil yang ada di level 3. Karena ketika Anda berusaha mengembangkan para pemimpin baru, dengan memberikan ruang agar mereka mengerjakan hal-hal yang biasa Anda kerjakan, mungkin saja hasilnya tidak sebagus yang Anda lakukan jika Anda mengerjakannya sendiri. Tetapi Anda tetap perlu melakukan hal ini untuk membuat Anda bisa naik ke level berikutnya. Begitu juga ketika Anda ingin naik ke level 5. Sebuah level di mana Anda perlu menentukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang akan Anda pegang sebagai fondasi ketika Anda memimpin. Mungkin saja tidak semua orang yang akan ikut dengan Anda akan setuju dengan cara Anda atau nilai-nilai yang Anda pegang. Tetapi Anda tetap perlu melakukan hal ini. Karena dengan kita melakukan hal ini, kita bisa naik ke level yang berikutnya. Ini menjadi poin penutup dari video kita kali ini. Saya merekomendasikan bagi Anda untuk membaca 5 Levels of Leadership. Karena ini merupakan buku yang sangat penting ketika Anda ingin mengembangkan level kepemimpinan Anda saat ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Saya harap video ini bisa menjadi berkat bagi Anda dan bisnis Anda ke depannya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan Anda juga boleh membagikan video ini kepada teman-teman Anda, supaya video ini bisa jadi berkat buat mereka juga. Sampai jumpa di video berikutnya.